Oke teman-teman, balik lagi di tim review. Kali ini kita akan ngulas mobil Suzuki R3 paling ganteng menurut saya nih. Ini menurut saya ya, dia adalah Suzuki R3 yang udah full body kit, jadi Suzuki Sport, dan ini adalah yang model hybridnya. Nah, ngomong-ngomong tentang Suzuki R3, ini sebenarnya sejarahnya lumayan panjang ya, karena R3 keluar ini di tengah-tengah hype mobil-mobil keluarga low MPV yang saat itu dirajai oleh duo Astra Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Namun untuk keluaran dari Suzuki R3 ini cukup mampu diterima oleh masyarakat kita. Terbukti banyak juga yang sudah menggunakan R3 dari model lama sampai model yang sekarang ini. Nah, untuk model R3 ini model yang seluruhnya udah ganti all new R3 di pertama kali keluar itu di tahun 2017 ya teman-teman, 2017-2018. Dan untuk mesinnya sendiri yang sebelumnya mesin masih menggunakan mesin 1400 cc, untuk yang ini 1500 cc 1500 cc dengan kode K15B, dan ada facelift ya, ada facelift di tahun 2022 pertengahan dikeluarkannya Suzuki R3 Smart Hybrid. Nah, selain dia punya mesin K15B-nya yang terkenal dengan irit, tangguh, dan perawatannya mudah, serta suku cadangnya gampang, dan ini mesin yang dipakai juga di mesin-mesin mobil R3 lainnya seperti XL7, kemudian Baleno terbaru, lalu Carry Pickup itu mirip-mirip, dan Suzuki Jimny ini mirip-mirip K15B ini mesin legendaris ya. Jadi untuk generasi R3 model ini sudah disematkan juga Smart Hybrid dari Suzuki ya. Untuk tipe GX dan tipe Suzuki Sportnya, dia selain memiliki mesin K15B 1500 cc yang mampu menyemburkan tenaga 105 HP dan 138 Nm, itu juga disematkan motor listriknya atau baterai lithium yang tertanam di mobil ini. Istilah Suzuki adalah ISG, Integrated Starter Generator. Jadi ketika mobil ini berakselerasi, tenaga listriknya itu mampu mendorong atau memberikan akselerasi yang lebih bertenaga gitu. Lalu bagaimana proses untuk pengisian daya baterainya? Pengisian daya baterainya pun otomatis teman-teman. Jadi ketika mobil ini dalam keadaan lepas gas gitu ya, intinya lepas gas, jadi baterainya tuh otomatis ngisi dengan sendirinya. Dan istimewanya juga di mobil ini, enaknya kita sambil buka kali ya kap mesinnya. Nah, ini dia nih teman-teman, penampilan dari dalam kap mesin Suzuki R3 Suzuki Sport Smart Hybrid ini. Nah, ini kalau dalam sekilas tidak ada penambahan apapun ya, tadi hanya ada perbedaan di ISG-nya atau baterai litiumnya, karena sistem baterainya ini unik ya teman-teman. Karena sekarang mobil hybrid itu terbagi ke dalam beberapa macam, ada yang full hybrid, ada yang mild hybrid, ada yang plug-in hybrid. Nah, fungsinya pun berbeda-beda. Nah, untuk kategori dari Suzuki Sport ini masuknya ke mild hybrid karena dia antara baterai listrik dan mesin gasolinnya itu bekerja secara bersamaan, yang tadi saya sebutkan di awal. Kalau biasanya full hybrid ini bisa bergantian gitu antara motor listrik dan mesin bensinnya. Kalau di sini sepertinya memang tidak ada penambahan dari motor listriknya ya. Jadi kombinasi aja, hanya baterai itu mendorong tenaga yang bisa membuat mobil ini lebih dapat akselerasinya itu lebih kencang. Dan mobil ini juga udah disematkan banyak fitur keamanan seperti auto brake assist, kemudian
ada stability control, ada ESP, ada hill hold assist, kemudian auto braking system dan lain sebagainya, yang membuat mobil ini ketika melaju di jalanan itu teman-teman makin pede dan tidak khawatir untuk slip. Oke, kita lanjut, kita bahas eksteriornya. Nah, untuk tampilannya ini ya, ini yang paling saya suka ya, paling kita demen di mobil Suzuki Sport ini, karena dia punya body kit tambahan yang berbeda dibandingkan R3 di varian bawahnya. Nih, list body kitnya ini ganteng sih kalau menurut saya sendiri. Jadi ada kombinasi warna silver dan warna, karena ini kebetulan warna magma grey. Nah, kombinasinya seperti itu. Kalau warna putih ya berarti kombinasinya dengan warna putih. Tergantung warna dari mobil itu sendiri. Nah, yang berbeda lagi untuk tampilan dari Suzuki Sport ini di grillnya. Dia memiliki grill yang sama sebelum facelift ya. Tapi saya lebih suka grill ini loh dibandingkan yang terbaru yang modelnya banyak chrome-nya di sininya. Nah, ini lebih elegan lah, lebih keren gitu. Lalu untuk yang Suzuki Sport sendiri juga dia udah ada lampu DRL-nya di bagian di atas fog lamp. Yang pasti sudah ada fog lamp-nya, namun fog lamp-nya ini masih menggunakan bohlam halogen biasa berwarna kuning. Kemudian untuk headlamp-nya sendiri ini sepintas kalau menurut saya ini mirip-mirip headlamp yang ada di mobil Eropa BMW. Ya, kalau untuk model rada mirip ya. Ini cakep sih kalau menurut saya. Hanya saja dia walaupun sudah proyektor, tapi proyektornya belum LED, masih warna kuning. Tapi ada keistimewaan juga, warna kuning ini lebih bisa untuk menerobos kabut. Jadi lebih untuk penerangan ketika hujan, ketika berkabut, ini lebih bisa diandalkan dibandingkan dengan lampu yang berwarna putih sendiri. Kemudian untuk sennya masih bohlam biasa, dan untuk lampu senjanya masih menggunakan bohlam biasa juga. Oke, untuk kita ke bagian sebelah sana, sampingnya nih. Nah, jadi untuk body kitnya keseluruhan ya, dari depan sampai samping sampai belakang, dan ada logo Suzuki Sportnya di bagian depan juga ada, dan belakang pun ada. Dan dia sudah disematkan keyless entry ya teman-teman untuk door handle-nya, artinya di dalamnya juga udah menggunakan start stop engine. Untuk spionnya dia retract, udah electric mirror, namun belum udah kayaknya dia udah auto retract ya untuk spionnya sendiri. Untuk profil bannya ini masih menggunakan ring 15 ya, 185/65 ring 15, dan ornamen dari pelaknya ini menurut saya ornamen yang paling bagus di antara R3 di bawahnya. Ini cakep, dia two tone color, kemudian disematkan juga disc brake di bagian depan. Oke, lanjut. Kalau bagian belakang dia masih menggunakan rem biasa ya, rem tromol, karena memang pada umumnya mobil-mobil low MPV ya cukup segini pun untuk fitur keamanannya udah oke banget sih teman-teman. Dan untuk modelnya nih, nih untuk modelnya juga ini menurut saya yang saya suka untuk desain-desain dari Suzuki. Modelnya tuh simple, nggak terlalu banyak lekukan ya, jadi enggak lekang dimakan zaman gitu. Sampai yang R3 generasi sebelumnya pun kalau menurut saya itu masih bagus untuk desainnya sendiri. Yang R3 2012, 2013 itu masih terlihat masih oke untuk penampilannya. Dan untuk R3 model ini lebih ganteng dibandingkan, kalau menurut saya yang all new R3 ini lebih ganteng dibandingkan R3 sebelumnya. Nah, untuk tampilan belakang ini seperti ini nih. Ini keren sih. Jadi memang mobil-mobil zaman sekarang lampunya udah panjang-panjang ya, terutama lampu belakangnya nih udah panjang-panjang seperti ini. Ini full LED teman-teman untuk lampu malamnya, lampu belakangnya. Kemudian untuk lampu sen masih halogen, lampu mundurnya juga masih halogen biasa. Dan untuk tipe hybrid ada emblem
R3 hybridnya, yang menandakan bahwasanya mobil ini sudah tertanam baterai lithium. Oke, kamera mundur hanya dua, kamera mundur sensor parkir hanya dua. Kemudian ada kamera mundurnya tentunya, walaupun tidak ada smart mirror yang sama dengan Suzuki SL7, biar ada perbedaan. Tapi kalau ada smart mirrornya lebih enak lagi tuh, karena dia bisa merekam depan belakang sepanjang mobil itu dinyalakan, jadi bisa jadi CCTV. Iya, ada defogger. Jadi standar dari Suzuki, semua line up-nya itu mempunyai defogger. Kemudian wiper belakang. Nah, ini untuk bagasinya nih. Ini bagasinya salah satu yang terlega di kelasnya. Dia juga ada seperti ini, dan ini keker loh. Jadi ada dua tingkat ya. Tingkat pertama teman-teman bisa buka, untuk tingkat keduanya untuk naruh peralatan mungkin sepatu atau lain sebagainya. Oke, di belakangnya juga ada ini ya, nih body kit tambahan yang nggak ada di Suzuki R3 GX dan GL, nggak ada nih. Cantik, manis. Nah teman-teman, untuk baris belakang ini kita bisa tekuk ya. Jadi ketika teman-teman punya barang bawaan banyak, ini tinggal dilipat, bisa banget tuh. Jadi rata lantai loh, ini cakep sih, bisa rata lantai, dan ini cukup kuat karena kita pernah nyoba di SL7 kita dengan full barang dan dia tetap enak digunakan. Oke, sebenarnya untuk baris kedua pun itu dari umpamanya baris ketiga mau keluar tadi yang kita contohin ya, itu tinggal nggak usah minta tolong sama orang depan, jadi kita tinggal klik ini sini bro. Nah, tinggal klik ini, tinggal dorong sendiri. Jadi orang baris ketiga pun bisa keluar dengan sendirinya. Oke. Nah, untuk tampilan, oh ini adem loh. Oh, AC dari sono. Saya kira mobilnya nyala karena akinya dicopot ya teman-teman. Tapi overall kita sudah banyak ngulas mobil Suzuki R3 ini, jadi insya Allah rada sedikit tahu. Nah, untuk tampilan interiornya atau kabinnya ini tidak ada perbedaan. Yang sebelum hybrid masih sama, dia punya ornamen di dashboardnya ini ada karbon, tapi karbon-karbonan ya, ini hanya variasi. Kemudian kisi-kisi AC-nya seperti ini, sama juga yang disematkan di SL7 pun sama. Ini untuk dashboardnya persis dengan yang di SL7, bedanya hanya beberapa ornamennya seperti ornamen ini gitu kan. Selebihnya untuk head unitnya pun sama, dia memiliki head unit ini kurang lebih 9 inci ya gedenya. Kemudian AC-nya nih yang saya suka di line up dari Suzuki, terutama di Suzuki R3 Smart Hybrid ini SS ya, dia sudah lengkap pengaturan loh, udah auto climate control, kemudian ada rear defogger, front defogger, arah semburan dari luar atau hanya di dalam aja. Kemudian ada heaternya juga ini. Oke, lalu untuk transmisinya karena dia manual, makanya di sini dia 5 percepatan ya. Untuk yang maticnya, matic AT konvensional 4 speed. Oke, untuk door trimnya sama persis dengan SL7 dan yang sebelum facelift, masih sama. Kemudian di sini ada perbedaan juga nih, ada improvement di sini nih teman-teman. Improvement dari all new R3 sebelumnya yang belum smart hybrid, itu yang pertama dihadirkannya cruise control di sini. Jadi dia punya cruise control dan ada tombolnya di bagian steering switch ini. Walaupun belum adaptif, tapi ini suatu improvement yang positif. Ya mungkin sangat positif ya. Untuk setir sama persis dengan SL7 dan R3 sebelumnya, sebelum smart hybrid. Terus yang berbeda lagi, ini setirnya lebih ringan karena ini udah full electric power steering dan dibantu juga mungkin ya dengan baterai listrik. Ya nggak tahu aja karena lebih ringan aja gitu. Kemudian di sini dia ada auto idling start stop. Jadi ketika dalam kondisi berhenti ini mesin mati.
dan yang bekerja itu hanya baterai. Jadi matinya itu halus banget, jadi kayak nggak kelihatan matinya gitu. Itulah mungkin fitur ISG, Integrated Starter Generator, dari baterai yang ditanamkan di Suzuki Smart Hybrid ini, di R3 Smart Hybrid ini. Jadi kalau yang lain kan ada idling start stop, cuman dia masih menggunakan aki. Jadi kalau mati ketika dijalankan kembali, kita maksudnya ke gigi 1 lagi, itu kedengeran banget starternya. Kalau ini enggak, berhenti di lampu merah, berhenti diem, mati aja gitu. Yang lain masih nyala, dan itu yang bekerja adalah baterai listriknya. Nah, ketika masuk lagi ke gigi 1, itu nyala kembali. Nyala kembalinya tuh halus, jadi tiba-tiba nyala aja gitu. Nah, itu salah satu fungsi yang ada di baterai listriknya juga seperti itu. Nah, untuk setirnya dia belum teleskopik ya, masih bisa hanya naik turun, dan posisi berkendaranya ini mirip-mirip seperti XL7. Walaupun dia notabene adalah mobil keluarga yang lebih rendah dibandingkan XL7, tapi mirip loh untuk posisi mengemudinya sendiri. Tinggi gitu, dan jangkauannya kalau nilai plus dari duduk yang lebih tinggi, jangkauannya itu lebih luas. Untuk pengaturan jok masih manual, dia bisa naik turun, bisa lebih tinggi lagi tuh, tapi ini terlalu tinggi seperti ini. Nah, ya normal lah, bisa sliding, reclining, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah teman-teman, siap. Nah, untuk bagian belakangnya ini istimewanya R3 ya. Dia nyaman banget untuk penumpang, udah nggak usah diraguin lagi sih sebenarnya. Dari generasi sebelumnya pun dia tetap nyaman. Bahkan kita yang pernah pakai XL7 pun, yang notabene adalah sebuah low SUV, tetap nyaman. Apalagi ini adalah sebuah MPV, ini lega banget loh. Ini legroomnya lega, headroomnya lega, posisi duduknya nyaman, joknya tebel. Walaupun dia belum kulit, masih fabric, tapi luar biasa sih kenyamanannya, dan joknya tebel banget. Ini posisi mengemudi saya ya. Kemudian di sini ada ininya ya, power outlet, tapi nggak ada konsol box tengahnya nih. Ini kenapa nih nggak ada ya? Mungkin di tipe Matic-nya ada, atau sama seperti ini. Ya intinya nggak ada ya. Tapi untuk tempat penyimpanan saya kira cukup lah untuk sebuah mobil keluarga. Oke. Oh iya, ada yang lupa. Di bagian depan itu, transmisi di depannya itu kan ada tempat penyimpanan air minum ya di depannya, dan di situ ada kisi-kisi AC-nya teman-teman. Jadi membuat minuman teman-teman tetap dingin. Oke, coba kita intip sedikit baris ketiganya untuk kelegaannya. Nah, ini istimewanya lagi di Suzuki R3 dan XL7. Jadi untuk naik ke baris ketiga itu cukup mudah. Jadi tinggal gini, dorong ke depan. Nah, kita bisa naik. Tek. Naik. Udah, tinggal gini. Tarik lagi ke belakang. Oke, ini cukup. Depannya mungkin bisa dimundurin. Nah, seginilah. Nah, baris belakang pun tetap lega, jadi masih punya space legroom dan headroomnya. Walaupun ini headroomnya sih kalau tingginya lebih dari saya mungkin rada nempel, tapi masih nyaman. Tapi dia tebal juga nih dok, ininya ya. Untuk tebal nih teman-teman, dan punya headrest juga. Sampai baris belakang pun dia punya headrest. Jadi itu mungkin ulasan kami dari Suzuki R3 Sport Smart Hybrid ini. Ini harganya di angka 280 jutaan. Jadi jika teman-teman berminat dengan mobil ini kebetulan lagi ada promo yang menarik nih di Suzuki SBT MT Haryono nih. Jadi diskonnya lumayan. Yang mau kredit pun bisa banget dengan hitungan terbaik. Nanti langsung hubungin nomor kontak di bawah. Di deskripsi kita cantumkan nomornya. Jika ada saran dan komentar atau apapun itu, silakan komen di video ini, like, share, dan subscribe.